dan dilanjutkan dengan pertandingan round 2 pertama mulai pukul 15.30 di tempat ini. Besok harus ya, pukul 10 pagi. Laporan dari saya sementara depannya ada Pak dari Pak Eka Putra Wiryadni, ketua beliau, ketua Dewan Pembina Organisasi, ada Bapak Abdul Rifah Miras. Pak Utut memohon maaf karena tidak bisa hadir pada kesempatan ini, mengingat ada dua. Demikian dari saya, Diraitan Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada pers yang hadir pada kesempatan siang hari ini dalam rangka konferensi pers. Di sini juga hadir Edwin Kore, ya, dari Filipina. Beliau become the first Filipino. He is now 72 years old, right? Yeah. And you got this grandmaster. No, 1974. Oh yeah, 1974. Thank you for your attending of this press conference. Kan bahwa kegiatan ini sesungguhnya adalah kegiatan yang bergengsi ya, yang dihadiri oleh menjadi suatu kehormatan pada kesempatan hari ini karena menghadirkan sejumlah pecatur-pecatur yang berlevel internasional. Dalam kesempatan ini juga karena turnamen ini dibagi dalam 2 kategori, diikuti oleh 12 pemain. Kalau tidak salah betul ya, Pak Sekjen ya. Nah, dan saya kira dari Indonesia diwakili oleh 7 pemain untuk meningkatkan Grandmaster North. Jadi actually you would like to realize that the aim to provide opportunity their skills and increase their fighting powers on the international stage. Jadi kita harapkan pada kesempatan ini tentu bisa meningkatkan ini. Saya kira itu ya sebagai pengantar dari saya sebagai pihak yang sore, rekan-rekan pers yang saya hormati, salam sejahtera. Pertama-tama yang saya minta tolong, ini Pertaminanya mesti diangkat. Siap. Siap ya. Iya, jadi kita terima kasih banyak kepada Pertamina dan juga Bank Mandiri. Mudah-mudahan setiap menambahkan kalau bibir kering minum kopi gula aren. Minumnya santai, jangan buru-buru. Pertamina Indonesia. Semoga lahir Grandmaster Indonesia. Ya, tentunya pembinaan ini sangat sulit. Mencapai Grandmaster itu sangat sulit, Pak Ibu. Jadi memang jadi persiapan kita juga harus baik. Kalau saya melihat Percasi juga sangat luar biasa. Baik, harus belajar dengan baik. Karena dengan ini First Lady 1982, 1983, so in Indonesia, and it became already my second. She can sing and speak Indonesia. Salamat po. Indonesia. Salamat po. And because my wife could sing the national anthem, Indonesia Raya. Indonesia national speaker. Because I'm always happy when I'm here in Indonesia. I have very good friends. Because I'm not so young anymore, and so that's it. For me, very important that I'm physically fit, and then of course a little review of some chess games.
competing in 72 years old, and you will face the 19 babies, and which is feels like your grandchild. How is that? No, that's the beauty of chess, you know, that chess is for all ages, you know. That's why we have tournaments for age group. We have tournaments also for seniors. And we also have tournaments for everyone, open. So that's the beauty of chess, you know. Regardless of age, one can play chess. And there is also official competition for all ages. Okay, then how do you see chess in Philippines, and what do you think that Philippines should improve to the better performance in chess? Yeah, basically, the countries in Asia, they try to promote and give support to chess. But the thing is, chess has become very popular all over the world, not only in Asia, but all over the world. That's why the competition now is very stiff and very tough, you know. So I think the reason for that is that the world has finally realized, you know, the good influence of chess, you know, that if the players or people can make the good moves also in life, then you have a very good result, no? So that's why chess is also like a sport. And sport, they call sport as discipline. So it disciplines the mind. So that's why chess has become very popular. Regardless of the result of one country or of the players, what is important is to promote chess, because we know that it helps promote the individual, you know, to make sure that what he learns in chess, he can apply it in life, which is more important. Yes. Welcome. Kali ini kan banyak grandmasternya pengalaman. Iya. Mungkin harus melihat persaingan sendiri seperti apa. Ya, di sini persaingannya pasti ketat. Jadi salah satunya karena turnamen ini turnamen tertutup, invitasi, jadi pemainnya udah kelihatan. Jadi kalau dari saya, jadi persiapannya bisa lebih spesifik gitu. Kalau turnamen open kan kita gak tahu lawannya siapa. Kalau di invitasi kayak gini udah ketahuan kita lawan siapa aja. Jadi ya mungkin dari segi persiapan kalau dari saya bisa jadi lebih spesifik kayak gitu. Kalau lihat dari tadi beberapa grandmaster yang turun kan, mungkin kamu udah pernah main dengan beberapa lawan lah ya gitu. Lihat tadi mungkin dari kalau dari grandmaster dari luar sendiri, siapa sih yang mungkin bisa menyulitkan kamu lah? Ya, kalau dari kalau dari permainan itu kan ada namanya di catur itu opening. Jadi walaupun udah ketemu beberapa kali juga kita belum tahu gitu opening yang mau dimainkan itu yang kayak gimana. Jadi kalau dari pemain ya ada dari Myanmar, dari Filipina juga. Ya semuanya sih harus gak dianggap remeh gitu, harus dipersiapin semuanya, gak ada yang ya kayak gitu. Persaingannya cukup keras gitu ya? Iya, saya gak terlalu fokus sama yang ini, soalnya kan kalau di catur kan sama aja gitu, putih hitam, jadi bisa aja opening yang dipersiapkan buat lawan yang ini keluar di lawan yang lain kan kayak gitu. Ya Pak Eka, mungkin mengomentari dulu untuk turnamen pertama kali yang sponsori Pertamina ini kan, terus gimana sih Perbit Chassis sendiri menentukan grandmaster ini yang akhirnya boleh ikut di turnamen kali ini? Oh ya, pertama tentunya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pertamina, kepada Mandiri yang mensponsori turnamen ini, karena kita memerlukan sekali sponsor-sponsor ini untuk pembinaan. Jadi kita memerlukan sponsor-sponsor untuk mengadakan turnamen-turnamen seperti ini. Karena kita terus terang selama ini kendalanya adalah kita sulit mengadakan turnamen yang
berbiaya lumayan besar ini. Tapi kalau ngeliat turnamen ini terhadap perkembangan catur di kita nih gimana dia? Apa Eka ini kan Grandmaster yang ikut kita sih gimana Pak? Iya sangat bagus dong, bagus. Karena kan siklusnya adalah ada latihan, pertandingan, dan evaluasi. Dan kita kan tim ini kan adalah kita menaikkan pelatnas di sekolah catur untuk Tadianto. Kita udah menjadikan pelatnas. Tentu kita perlu pertandingan. Selain juga kita bikinlah turnamen ini. Selain dari pemain-pemainnya juga kita ada yang diberangkatkan keluar juga. Jadi memang pembiayaan ini juga sangat besar untuk PB Percasi. Kalau target dari Percasi sendiri itu buat catur Indonesia di kampus ini? Ya tentunya kita turnamen ini mengharapkan bahwa ada satu dua pemain kita yang bisa meraih norma ini. Karena mencapai norma Grandmaster itu juga tidak gampang gitu, sangat tidak mudah. Jadi kita memerlukan, tetapi saya melihat pembinaan yang dilakukan oleh PB Percasi sangat baik. Artinya dengan adanya pelatihan, adanya turnamen, kita juga melakukan evaluasi. Tapi memang mencapai itu tentunya harus kerjasama dengan pemainnya sendiri. Pemain juga harus all out. Jadi bukan dari PB Percasi saja, tapi dari pemain juga harus berani all out untuk mempersiapkan diri dengan baik. Kalau Pak Eka sendiri melihat persaingan di turnamen pertamina Indonesia GM turnamen tahun ini gimana Pak? Peta persaingan? Saya rasa kita berpeluang juara. Kalau saya lihat ada Susanto Megaranto. Kemudian pemain-pemain yang dibawa ada Jody yang bisa meraih Grandmaster norma juga. Banyak pemain-pemain kita yang sangat potensial semua ini. Ini pemain-pemain yang mungkin terbaik di Indonesia. Mungkin untuk turnamen pertama, apa mensiasatinya untuk next turnamen itu kan seperti apa Pak? Untuk membuat turnamen sejenis ini. Ya tentunya turnamen ini hasilnya baik. Kita bisa mendapatkan norma Grandmaster. Kemudian kita menyelenggarakan juga dengan baik. Maka bantuan dari PES juga saya mengharapkan pemberitaannya juga baik. Sehingga mungkin dari pihak sponsor juga merasakan bahwa ini ada nilainya untuk mengadakan turnamen seperti ini. Apalagi ini untuk pengembangan, untuk kemajuan catur Indonesia. Terima kasih Pak Eka. Siap. Terima kasih Pak.